Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan lanjut membahas tentang pembahasan selanjutnya. Dalam ajaran Islam, mukmin wajib mengetahui dan meyakini 3 jenis sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa saja 3 jenis itu? Yang pertama itu ada sifat mustahil, ada sifat wajib, dan jaiz. Nah, kemudian selanjutnya sifat wajib adalah sifat-sifat pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat-sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama itu sifat nafsiyah. Sifat ini menegaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sifat ini Allah tidak akan ada. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat ini berfungsi untuk meniadakan segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun makhluk juga memiliki sifat serupa. Bedanya adalah sifat ini pada Allah tidak terbatas, sementara pada makhluk sifat-sifat ini terbatas. Nah, kemudian yang keempat itu sifat maknawiyah. Sifat ini selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin Allah tidak bersifat demikian. Terus sifat mustahil bagi Allah itu, sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Ini adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan seisi dunia. Kemudian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebebasannya. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya mutlak. Jadi Allah itu bebas mau menghendaki seperti apa, mau seperti ini ke, mau seperti itu ke, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, ada bukti dalil kebenaran sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu terdiri dari 2, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yaitu dalil yang didasarkan berupa akal, dan dalil nakli dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sifat dari sifat wajib dan mustahil. Untuk yang pertama yaitu sifat wajib berupa wujud, artinya ada, dan mustahil adam, artinya tidak ada. Dari dalil akli, yaitu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Untuk dalil akli, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 yang artinya Allah tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya dari sifat wajib yaitu kidam artinya terdahulu, dan sifat mustahil hudus artinya baru. Terdapat dalam dalil akli yang dimana akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada di pada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Dan selanjutnya yaitu dalil nakli, terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang dimana artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ada bukti kebenaran dari dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang dimana ayat ini dijelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan oleh Allah tergantung pada kehendaknya semata.
Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi. Jadi makhluk itu tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah menghendaki, misalnya dari dia sebagai laki-laki, maka dia harus bisa menerimanya gitu. Dan sebaliknya juga. Jadi harus menerima sebuah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah kehendaki untuknya, yaitu dia menjadi seorang laki-laki. Jadi dia harus menerimanya. Selanjutnya yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 26, yang dimana dijelaskan semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naik dan turunnya derajat seseorang, tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Dan selanjutnya ada 5 ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, yang dimana terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama yaitu percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Selanjutnya, senantiasa hidup bergantung kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.